Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di Bincang Seru dengan saya Sugianto Ahmad. Dan kali ini pendengar dan juga pemirsa, kita akan membahas satu hal yang menarik sekaitan dengan program baru di mana 2025 adalah sesuatu yang baru bagi Indonesia untuk pemerintahan di tingkat pusat sampai dengan daerah, baik eksekutif maupun juga legislatif. Dan hari ini kita mungkin bersama menjalani 2025 ini sampai di bulan Desember ini, dan seperti apa untuk program yang dicanangkan dari Presiden Republik Indonesia dengan Astacita dari kacamata wartawan yang juga ikut memonitor program tersebut di lapangan. Hari ini lewat pengawasan media terhadap program Astacita Presiden di Sulawesi Barat, saya sudah menghadirkan dua narasumber di hari ini. Saya juga agak deg-degan, biasanya mereka bertanya, tapi hari ini mereka yang kita tanya ya. Langsung Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat Bapak Irham Aziz, panggilnya Kak aja ya. Baik, beliau selain jurnalis juga kadang-kadang biduan ya Kak? Iya. Oh itu saya begitu. Ya. Ada kesamaan ya. Oh ada kesamaan. Ada kesamaan. Sama-sama di jurnalis, sama-sama juga di biduan ya. Seniman lah begitu. Karena namanya life balance Kak ya, mesti berimbang juga. Ya. Di samping beliau, saya belum cek apakah beliau juga seprofesi dengan kita juga. Tapi beliau adalah Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Wilayah Sulawesi Barat Bapak Rahmat. Kak Rahmat aja saya panggilnya ya. Siap. Baik, saya tadi mau panggil Afgan tapi saya sudah pakai nama itu sebelumnya. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, ini sudah ada di Desember, berarti kita sudah punya sedikit rapor lah ya, membicarakan Astacita. Karena Astacita ini kan separuhnya adalah program sebelumnya, selebihnya hal yang baru juga meneruskan, dan sepertinya luar biasa ramai juga ya 2025 ini dengan hal-hal yang baru kita jalani. Dan mungkin dari wartawan, teman-teman wartawan juga sudah ikut berjalan memantau di lapangan seperti apa perjalanan Astacita. Dari kacamata secara umum dulu ya, mungkin dari Kak Irham dulu melihat seperti apa implementasi untuk program Astacita di Sulawesi Barat sendiri. Ya. Jadi Astacita ini program dari pemerintah pusat, program Prabowo Gibran. Ini ada 8 program Astacita yang diprogramkan oleh pemerintah kita, pemerintah pusat, dan ini sudah sinkron dengan pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi Pancadaya sudah sinkron dengan, walaupun berbeda nama tetapi tujuannya itu sama. Salah satunya adalah program pemerintah pusat itu adalah program MBG. MBG. Ini yang gongnya luar biasa. Iya, gongnya ini cukup luar biasa. Yang diprogramkan oleh pemerintah pusat ini sudah mulai berjalan, dan bahkan sudah hampir semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat itu sudah berjalan. Tapi masih ada juga dapur-dapur yang belum terpenuhi. Tapi mungkin dalam waktu 2026 ke depan mungkin ini sudah bisa terpenuhi. Oke, artinya ini kita nanti bisa melihat ya dari kacamata teman-teman wartawan seperti apa implementasinya dan sudah sejauh mana. Dari Kak Rahmat sendiri? Ya, terima kasih. Astacita sebetulnya menurut kami ya adalah rumusan yang sangat kompleks yang dibuat oleh Bapak Presiden Prabowo Gibran. Kalau yang disebutkan Pak Ketua tadi itu 8 program nasional, 8 program strategis. Astacita 17 poin, dan 8 program strategis Prabowo Gibran sebetulnya tidak sepenuhnya bisa diimplementasikan di semua provinsi, terutama di Sulawesi Barat. Tapi kita patut mengapresiasi setidaknya ada 3 program yang saat ini sudah berjalan di Sulawesi Barat, seperti MBG, kemudian Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Nah tentu kita masih punya banyak catatan untuk program ini. Saya kira kita memahami betul bahwa Bapak Prabowo ini adalah orang yang, kalau mudah-mudahan saya tidak keliru, beliau menganut sistem ekonomi kerakyatan sehingga selalu harus menggerakkan ekonomi itu dari bawah. Nah dampak yang kita rasakan hari ini misalnya di salah satu program MBG misalnya, ini kan paling tidak menggerakkan UMKM kita dengan catatan bahwa pelaku-pelaku UMKM kita betul-betul diberdayakan dalam program ini, seperti misalnya peternak telur kita misalnya, atau kemudian petani sayur kita kemudian bisa dimanfaatkan.
Tetapi tentu program ini bukan tanpa tantangan ya Kak, karena memang kalau kami sendiri sih sebenarnya jurnalis masih punya beberapa catatan-catatan kritis nanti. Kita lihat Iya. catatannya ya, kita buka sama-sama di Desember ini. Baik, tapi kan teman-teman juga mengawal berjalannya Astacita tersebut juga serta mengawasi. Ini kan mungkin jurnalis ini bisa dibilang adalah mata-mata masyarakat ya, bisa dibilang seperti itu. Dari peran strategis media sendiri dalam mengawal dan mengawasi program tersebut seperti apa? Saya dulu ya? Ya boleh. Oke. Peran media ya, mungkin sebelum ke sana Kak, mungkin saya perlu menjelaskan dulu ini apa perbedaan saya dengan Kak Irham nih. Oh iya. AMSI itu adalah Asosiasi Media Cyber Indonesia, kami adalah organisasi perusahaan pers. Jadi perusahaannya. Kalau Kak Irham mungkin lebih spesifik ke organisasi profesi jurnalisnya. Tapi sebetulnya sama saja, cara kami bekerja sama. Nah, kalau bicara soal apa fungsi teman-teman di jurnalis dalam mengawasi program prioritas nasional, yang pertama adalah yang terpenting, jurnalis itu harus menjadi watchdog. Kita harus menjadi anjing penjaga, istilahnya untuk mengawasi kebijakan ini betul-betul terimplementasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jurnalis itu harus menjadi penyaring narasi hoax dan disinformasi tadi. Nah, yang terpenting, jurnalis itu akan menjadi penyambung informasi antara daerah, pemerintah, dan pemerintah pusat ke masyarakat. Saya kira tugas-tugas ini menjadi penting yang terus dijalankan oleh teman-teman di Artinya masih khususnya di sangat Sulawesi Barat. strategis ya? Sangat dalam hal strategis. itu. Baik, mungkin ke Kak Irham? Jadi saya tadi menyampaikan bahwa peran jurnalis ini atau media ini tentunya sangat membantu pemerintah. Pada posisi di beberapa bulan yang lalu tentunya program MBG ini kan ada dampak negatif dan positifnya. Pertama adalah ya dari sisi positif yaitu sudah tersalurkan ke siswa, artinya dinikmati. Tetapi ada dampak negatifnya ketika penyaluran MBG itu bermasalah, ketika ada yang basi atau mungkin ada yang diduga keracunan dan sebagainya. Itu kan peran media di situ yang sangat berperan untuk melakukan pemberitaan, artinya menulis. Itu teman yang meramu pemberitaan di lapangan sehingga mungkin bisa menyampaikan dalam bentuk pemberitaan itu bisa sampai ke pusat. Artinya ada teguran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pelaksana yang ada di lapangan. Karena ini biar bagaimanapun kita juga media ini atau wartawan ini selalu mengawasi program-program pemerintah yang ada dari pusat itu, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita tahu bahwa program ini sangat baik sekali untuk di masyarakat, terutama ini MBG ini bagi siswa sangat kita butuhkan. Baik, mungkin kalau melihat ya sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, seberapa kuat sebenarnya media dalam hal ini mengontrol program-program Presiden saat ini? Kuat lumayan, sangat berpengaruh ya, apalagi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini media sangat luar biasa mampu mengontrol dan menyampaikan informasi kepada publik, dan ini pengaruhnya cukup signifikan ketika itu mereka memberitakan, karena melihat kondisi media sekarang ini lebih banyak di online dan itu langsung dibaca. Apalagi kita melihat bahwa program pemerintah ini ada 4 yang kayaknya sinkron ini, pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Tadi yang disampaikan oleh Ketua JMSI, Ketua AMSI, itu ada yang belum disebutkan tadi, itu program kesehatan gratis. Jadi ada 4. Salah satunya juga ini program kesehatan gratis ini sangat gencar dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat. Tadi ada MBG, program kesehatan gratis, terus ada sekolah rakyat, terus ada satu lagi apa? Koperasi Merah Putih. Ini semua media ini berperan untuk mengawasi. Dan saya yakin bahwa teman-teman ini luar biasa sudah untuk memberitakan dan ini akan sampai ke pusat. Tapi Kak, bisa dibilang kan juga ada di dua sisi dong. Satu sisi kan ikut mendukung bagaimana program tersebut berjalan, tapi sisi lain juga tetap memastikan bahwa program tersebut tidak hanya selesai sebagai slogan saja.
Iya, sudah pasti. Bukan cuma selesai slogan saja. Selain sisi kita harus mengontrolnya, nah, kita tidak bisa juga lepas dari itu cuma slogan saja. Karena dampak daripada program pemerintah ini betul-betul harus terasa di masyarakat. Nah, seperti tadi saya bilang Koperasi Merah Putih, Oke. betul-betul kita mampu harus mengontrol. Karena ini langsung ke desa-desa, masing-masing desa. Dan disitulah peran pentingnya media atau wartawan yang harus melakukan pengawasan. Baik itu pelaksanaannya nanti, pengelolaan keuangannya. Karena ini kan koperasi. Oke. Simpan pinjamnya di sana, bagaimana mengelola UMKM dan sebagainya, kita harus memang berperan. Dan perannya media sangat dibutuhkan di Baik. tengah-tengah masyarakat untuk mengontrol baik itu secara negatif maupun positifnya. Baik, saya ke Kak Rahmat mungkin dari sudut pandang AMSI sendiri bagaimana posisi media cyber dalam ekosistem pengawasan kebijakan publik sendiri. Oke. Sama ini terkait juga dengan program prioritas nasional. Karena kami basicnya memang media cyber ya. AMSI adalah media cyber, organisasi yang memang menaungi semua media cyber. Saya kira ada pergeseran pola baca masyarakat kita hari ini, khususnya di Sulawesi Barat, yang kecenderungannya sebetulnya lebih ke digital. Sehingga saya kira peran media cyber ini sangat vital dalam mengukur bagaimana program nasional ini bisa berjalan baik di daerah. Karena kita basicnya cyber, tentu kita selalu mengikuti kecenderungan pembaca kita khususnya di ruang media sosial. Nah, ini kan menjadi poin juga, saya kira teman-teman dari IJS juga mayoritas dari teman-teman dari media cyber, saya kira peran-peran kita sama. Tapi kalau dikatakan bahwa sejauh mana efektivitasnya, memang hari ini harus berperang di media cyber, khususnya di media sosial. Oke, baik. Dan untuk 2025 dengan program Asa Cita tersebut, dari pantauannya sendiri seberapa banyak atau seberapa gencar mungkin masyarakat juga untuk mengikuti informasi-informasi seputar Asa Cita? Saya kira di Sulawesi Barat di sepanjang tahun 2025 ini, seperti kita sampaikan di awal bahwa beberapa program strategis Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini, ada beberapa program yang cukup menyita perhatian publik menurut kami, termasuk yang disampaikan oleh Ketua Irham, seperti misalnya NBG. Ada beberapa titik masyarakat atau siswa kita keracunan, kemudian kalau di jurnalis sendiri sih sebetulnya kalau saya ikut merasakan ada beberapa dapur yang dalam kerja-kerja jurnalistiknya kawan-kawan itu agak sulit untuk kita bisa melakukan interaksi. Ada beberapa MBG itu, anggaplah misalnya kita hampir tidak memiliki akses untuk ke sana. Hampir tidak memiliki akses untuk melakukan peliputan segala macam, sehingga ini juga menjadi tantangan sebetulnya. Tantangan untuk teman-teman jurnalis khususnya Sulawesi Barat untuk mengukur program ini sejauh mana keberhasilan, karena kalau kita lihat kacamata jurnalis, sekali lagi program nasional itu hanya diukur dari capaian. Dia tidak diukur dari tantangannya apa, sehingga kita hanya melihat persentase capaian gitu. Kita tidak melihat hal-hal yang sebaliknya. Oke. Ya. Ini kan bisa kalau kita melihat mungkin parameter dari pemerintah sendiri dan parameter wartawan ini kan bisa jadi dua hal yang sedikit berbeda ya, atau bahkan bisa jadi berbeda juga. Untuk hal itu kalau kemudian pantauannya di lapangan mungkin sedikit sulit, seperti apa untuk bisa memastikan bahwa mungkin rapor wartawan dan rapor dari pemerintah bisa ketemu nilainya? Saya kira kalau esensinya kita bicara bahwa program ini berjalan, saya kira program ini berjalan. Karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Irham tadi bahwa ya siswa kita sudah mendapatkan makanan. Ya. Tetapi ketika kita bicara soal apakah makanannya ini sudah sesuai dengan standar, makanan bergizi, nah ini kan tentu kita butuh mengambil data informasi dari si penyedia makanan tadi gitu. Nah ini yang sepenuhnya kita belum bisa akses sebetulnya. Baik. Saya ke Kak Irham kembali. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh ya, saya lebih mendasar kepada Koperasi Merah Putih ini. Ini menarik juga, ya? Ini menarik juga dibahas sebenarnya Koperasi Merah Putih, karena pengelolaan anggarannya ini langsung ke desa. Lalu pengawasannya ini memang betul-betul diharapkan kepada teman-teman media untuk gencar mengawasi Koperasi Merah Putih ini, karena melihat Koperasi Merah Putih ini masih
beberapa informasi yang kami tampung masuk, ada oknum-oknum tertentu yang dekat dengan kepala desa yang direkrut untuk menjadi pengurus di dalamnya itu. Artinya pengurus ini koperasi jangan sampai dilibatkan istri, anak dan suaminya sendiri. Mungkin dia jadi ketuanya suaminya, istrinya bendahara anaknya. Itu tidak boleh karena ada dugaan nanti bisa bekerja sama untuk melakukan korupsi. Tapi seru ya Kak Irham, kalau kita melihat kan di Asia Cita ini juga meneruskan bagaimana pembangunan ini bukan lagi dimulai dari tingkat atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, termasuk dari desa-desa yang sekarang ini juga semakin gencar di pemerintahan yang baru ya. Tapi dari teman-teman wartawan kalau bicara mengenai dari rasio idealnya mungkin ya untuk bisa memastikan bahwa peliputan tersebut juga merata ke seluruh pelosok, seperti apa yang bisa dilakukan? Kalau untuk merata ke pelosok ini, kita kan masing-masing punya perwakilan ya, seperti AMSI ini punya perwakilan masing-masing daerah. Inilah yang akan mewakili kita di masing-masing organisasi. Tentunya liputannya, kalau kami di IJS itu sendiri, kalau ada liputan kita terbagi, ada ya Jody Mateng misalnya, itu masing-masing media yang mengolah lah. Nanti kalau informasinya untuk masuk ke organisasi itu sendiri, nanti kita saling memberikan informasi, kan ada saling kontak. Oh ternyata di sini ada keganjalan, misalnya terlaksananya MBG, ada yang keracunan dan sebagainya. Itu cepat kita monitor karena kita masing-masing punya grup. Mungkin di AMSI juga teman-teman itu monitor semua. Kalau isu-isu yang ada di lapangan itu, baik kejadian apapun itu pasti kita cepat monitornya kalau teman-teman jurnalis atau media itu. Dari Kak Rahmat. Saya mungkin tertarik ke koperasi dulu sebelum ke situ. Ini emang seru ya. Ya. Seperti saya sampaikan bahwa Prabowo ini banyak menganut pemikiran mendiang ayah beliau, pencetus koperasi di Indonesia. Ada satu catatan menarik sebetulnya di Koperasi Merah Putih di Sulawesi Barat. Sejarah panjang masyarakat kita itu sebetulnya tidak begitu akrab dengan koperasi. Beda dengan di Pulau Jawa. Oh ya, atau mungkin daerah-daerah transmigrasi daerah ya? lain. Kami sempat mengikuti peluncuran 80.000 koperasi yang diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo pada saat itu. Memang yang diluncurkan adalah badan usaha koperasinya, tapi bentuknya sebetulnya belum. Saya tidak mau mengatakan Sulawesi Barat pesimis atas implementasi koperasi ini. Kita tetap berharap bahwa ini bisa terimplementasi dengan baik. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu program strategis yang bisa menggerakkan ekonomi dari bawah. Kalau dikatakan tadi Prabowo membangun dari desa ke kota, itu betul. Salah satu instrumennya adalah koperasi. Tetapi catatan kritisnya adalah masyarakat kita itu tadi. Sudah ada contoh kasus yang disampaikan oleh Ketua Irham. Masyarakat kita tidak banyak yang akrab untuk membesarkan koperasi itu sendiri. Sementara di sisi lain konsekuensi anggarannya jelas. Sekian ratus triliun yang digelontorkan pemerintah untuk program ini. Nah ini kita tetap berharap program ini bisa betul-betul berjalan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Nah terkait bagaimana memonitoring itu ke bawah, saya kira sama teman-teman kita di AMSI, di IJS, saya kira kita punya kawan-kawan di daerah. Dan saya kira hari ini juga tidak sesulit jurnalis-jurnalis 20 tahun yang lalu yang betul-betul jurnalis harus ke lapangan untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah saat ini dengan kecanggihan teknologi saya kira dimanapun sudah bisa kita sasar sebetulnya. Baik. Kalau untuk saat ini sebenarnya informasi ini juga sangat mudah diakses ya. Tapi lagi-lagi apakah pemahaman tersebut sudah benar-benar sampai. Nah kita dari segi masyarakat tadi mungkin sudah dipantau ya seperti apa yang mereka ketahui. Kemudian bahkan dari pengelola sendiri mungkin juga kalau dari pantauan Kak Irham tadi sepertinya masih ada yang mispersepsi juga untuk hal itu. Tapi sebelum jauh ke masyarakatnya, dari pemahaman teman-teman jurnalis sendiri terkait dengan Asta Cita sudah sejauh mana? Iya, jadi tentunya Asta Cita ini sebuah program yang sangat mulia, artinya program pemerintah ini untuk mensejahterakan masyarakat tentunya. Jadi memang perlu kita harus mendukung, tetapi lagi-lagi kita mengatakan bahwa program ini kembali ke daerah, itu ke provinsi. Provinsi mungkin melaksanakan dengan baik, terpenuhi, tetapi kembali lagi ke bawah. Ini kan bangkitnya
perekonomian atau UMKM-nya masyarakat itu dari bawah, dari desa. Oke, baik. Nah, tergantung bagaimana pelaksanaan di bawah. Maka justru itu kita harus memang betul-betul melakukan pengawasan dengan ketat. Baik, baik. Tapi Kak, mungkin dari pengetahuan teman-teman jurnalis khatamnya tentang Asta Cita ini kan juga berkaitan dengan kualitas pemberitaan kita nantinya ya. Untuk hal itu sudah sejauh mana jurnalis sendiri memastikan bahwa cukup memahami Asta Cita ini? Untuk kacamata kami di jurnalis di Sulawesi Barat, mungkin belum semua ya memahami, tidak sepenuhnya. Tapi sudah banyak yang memahami bahwa Asta Cita ini sangat baik, artinya program pemerintah yang harus dilaksanakan dan sinkron dengan pemerintah daerah. Oke. Nah, tetapi itu belum semua menangkap itu. Oke. Masih ada yang perlu menangkap program pemerintah ini bagaimana bisa terlaksana dengan baik di daerah. Karena nanti kan juga bicara mengenai angle-nya, sensitivitas terhadap isu-isunya kan juga kembali kepada kepemahamannya dulu ya. Iya, iya. Baik, dari Kak Rahmat, dari AMSI sendiri, apakah Asta Cita sejauh ini juga menjadi salah satu isu utama yang cukup diekspos juga selama 2025 ini? Saya kira iya. Kenapa? Karena kembali lagi ke fungsi kita sebagai pengawas kebijakan pemerintah, pengawas dalam arti pemberitaannya. Program nasional itu menjadi isu yang selalu menarik untuk teman-teman jurnalis. Bicara soal public value-nya tentu besar, kemudian penggunaan anggarannya cukup besar, dan juga pasti melibatkan masyarakat yang cukup besar. Ini selalu menjadi angle berita yang menarik untuk kawan-kawan jurnalis. Berarti 2025 ini lumayan ya? Lumayan, Oke. sangat lumayan. Ada tantangan? Banyak. Tantangan yang pertama adalah 8 program prioritas nasional Bapak Prabowo Gibran ini sangat baik. Tapi di sisi lain harus mengurus banyak anggaran. Sehingga banyak sektor yang termasuk jurnalis, media sebetulnya terdampak. Oh, oke. Terdampak efisiensi. Itu salah satu tantangan. Efisiensi pada akhirnya akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan teman-teman perusahaan media. Oke, itu satu ya. Itu satu. Yang kedua, tantangan kedua adalah kalau kita di Sulbar, ini harus kita akui, kita masih minim terhadap akses data untuk implementasi program-program ini. Contoh kecil misalnya MBG, tapi MBG saya kira urgensinya tergantung ya. Kalau misalnya ada kasus keracunan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan program lain yang juga menghabiskan banyak anggaran pemerintah gitu. Nah, akses informasi ini, akses data ini yang teman-teman jurnalis butuhkan. Karena sekali lagi ini perlu ditegaskan bahwa media khususnya yang ada di daerah itu adalah mata negara yang ada di daerah. Tapi seringkali kita tidak mendapatkan diberi akses yang sama untuk beberapa hal termasuk di beberapa program-program nasional. Baik, itu yang kemudian menjadi tantangan terbesar saat ini. Kesejahteraan dan kemudian aksesnya ya. Akses. Untuk bisa memastikan bahwa isu tersebut juga masih terus bisa diekspos dengan maksimal di daerah. Betul. Baik, Kak Irham kembali mungkin hal yang paling krusial dari program Asta Cita yang juga krusial dalam hal ini untuk diawasi ya, khususnya di Sulawesi Barat. Iya, hal yang krusial ya. Kalau melihat bahwa kondisi hampir setahun berjalan ya, ini termasuk saya kembali ke MBG ini. Sudah masuk ke pertengahan untuk Desember ini. Ya mudah-mudahan di 2026 nanti ini bisa berjalan dengan baik tentunya. Karena di Sulawesi Barat ini pada umumnya di Mamuju ini sudah banyak kasus yang muncul. Makanan basi, terus ada juga yang keracunan dan sebagainya. Ini perlu sorotan berarti MBG. Iya, MBG. Jadi yayasan dan para pelaksana ini perlu harus berbenah. Sistemnya ya. Artinya perlu diperbaiki ke depannya karena banyak keluhan juga siswa bahwa tidak sesuai dengan porsi yang sudah diberikan. Jadi kita sebagai jurnalis ini betul-betul mampu menyampaikan informasi itu kepada publik bahwa seperti inilah yang terjadi di daerah kita atau terjadi di lapangan. Satu MBG, ada lagi mungkin? Koperasi Merah Putih sama? Koperasi Merah Putih ini belum karena masih sementara mau berjalan ini karena masih ada beberapa daerah atau mungkin desa yang masih merampungkan. Kalau kesehatan bagus terlaksana
kesehatan bagus terlaksana. Ada lagi program pemerintah pusat yang sinkron dengan pemerintah daerah di provinsi itu, beasiswa. Kalau beasiswa sekarang ini saya lihat sudah mulai berjalan ya, masih sementara pendataan juga, mungkin ada di provinsi sementara pendataan, tapi belum kami melihat datanya siapa-siapa saja yang sudah dapat dan berapa jumlah yang sudah mendapatkan beasiswa. Itu juga masih kami mencari datanya. Oke, baik. Jadi bisa dibilang 2025 ini sorotannya pernah MBG, Ya, kemudian beasiswa ya. beasiswa Ada ya. kemungkinan 2026 apa yang paling besar akan disoroti 2026 kalau kita proyeksi nih? kalau saya proyeksi salah satunya adalah beasiswa. Oke. Beasiswa ini saya sudah mulai melirik ini isu-isu yang akan besar di beasiswa, saya akan menyorot ke situ melihat bahwa data sampai sekarang ini beasiswa belum rampung, Baik. belum rampung yang kami dapat informasinya bahwa berapa jumlah siswa mahasiswa yang sudah dapat beasiswa itu. Itu yang kami akan rampungkan nanti di 2026 untuk isu yang terbaru. Baik, itu ya. Baik, dan juga mungkin melihat di AMSI ya, Kak Rahmat sendiri. Ini kan juga kalau bicara dari program-program antara politik dan kekuasaan, memastikan semuanya tetap bisa independen, seperti apa? Independensi dari AMSI sendiri. Saya kira independensi jurnalis itu ketika diperhadapkan pada kepentingan politik atau kekuasaan, saya kira kuncinya adalah profesionalisme. Profesionalisme yang saya maksud adalah disinilah teman-teman berkewajiban untuk selalu disiplin melakukan verifikasi dan konfirmasi. Pemberitaan sekritis apapun, selama kita disiplin melakukan konfirmasi, menerapkan asas keberimbangan, saya kira ini tidak akan dilihat sebagai sebuah tendensi politik ataupun tendensi kekuasaan. Jadi saya kira ukurannya jelas, ukurannya adalah profesionalisme itu. Oke, jadi tetap aman harusnya ya. Ya. Baik. Dan oke, melihat mungkin juga bahwa ya ini gampang-gampang susah juga ya. Berarti, tapi 2025 ini kan setidaknya bisa menjadi dasar yang baik kemudian bisa lebih maksimal lagi mungkin ya di 2026 nanti. Baik, dan mungkin melihat tantangan terbesar jurnalis di Sulawesi Barat sendiri dalam pelaksanaan program nasional seperti Asia Cita sendiri seperti apa? Ya, siapa ini saya? Iya ya. Ya. Tantangan terbesar ya, saya kira ini kan baru sekitar berapa persen yang berjalan ya. MBG ini kan hampir setahun berjalan. Ya, tantangan paling besar itu saya kembali ke MBG lagi ya. Tantangannya ini masih banyak juga kebutuhan dapur yang masih dari luar. Salah satunya adalah seperti sayur-sayuran masih ada banyak dari luar, terus ada ayam, terus telur juga masih banyak dari luar. Ini kan kebutuhan dapur ini masih banyak yang dibutuhkan dari luar. Oke, baik. Di Sulawesi Barat itu sendiri cuman sekitar ya Oh iya. 10-20% lah. Cuma di sini ada dapat tahu, tempe, yang lain itu masih dari Sulsel. Tapi dari jurnalis sendiri untuk melakukan pengawasannya seperti apa? Kesulitan-kesulitannya? Kesulitan kami itu tadi apa yang disampaikan Ketua AMSI sama. Jadi kita masih mendapatkan kendala ketika kita melakukan konfirmasi karena di masing-masing dapur itu banyak juga yang belum bisa kita komunikasi karena mereka juga masih banyak yang tertutup untuk melakukan konfirmasi ke sana atau liputan karena menganggap bahwa jurnalis ini kita ini mencari kesalahan dan sebagainya. Padahal sesungguhnya tidak. Kita ini mengekspos, memberitakan untuk bisa bagaimana bisa tersampaikan informasi itu ke publik seperti itu. Jadi kendala tadi itu salah satunya untuk menghubungi narasumber yang ada di masing-masing dapur. Baik, saya kembali ke Kak Rahmat ya, melihat mungkin apakah terdapat strategi khusus juga bagi media cyber di bawah naungan AMSI dalam mengawasi pelaksanaan Asia Cita di Sulawesi Barat? Ya, saya kira AMSI kita tetap konsisten melakukan satu kegiatan namanya cek fakta karena
kita betul-betul harus mendukung program nasional, mensukseskan program ini hingga ke daerah dengan paling tidak dirusak oleh misinformasi dan hoax. Akan terkadang ini yang banyak berseliweran, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita adalah informasi-informasi hoax terkait itu. Nah, teman-teman AMSI ini kan sudah dibekali dengan, semua kawan-kawan di AMSI sudah mengikuti pelatihan cek fakta itu, dan insya Allah mungkin di awal tahun ini juga kita akan melaksanakan lagi di AMSI, merencanakan di Bali. Saya kira peningkatan kapasitas ini dibutuhkan untuk melihat secara jernih program ini berjalan maksimal atau tidak. Termasuk misalnya tantangan kita hari ini adalah AI. Tantangan AI juga ini menjadi masalah baru sebetulnya untuk fenomena jurnalis, khususnya kita di Sulawesi Barat. Oke, baik. Mungkin untuk di lapangan sendiri apakah memang ada intervensi tertentu yang didapatkan dari Kak Ira mungkin? Iya, tapi berbicara program Astacita untuk sejauh ini belum ada ya, belum ada intervensi. Tetapi itu lagi saya kembalikan lagi tadi bahwa masih susahnya menghubungi narasumber. Jadi ada beberapa narasumber itu yang dihubungi memang agak susah memang, karena bukan kadang ya, tidak mau mengangkat kalau nomor-nomor baru masuk atau di WA tidak mau balas. Apalagi kalau kita sudah mengatakan bahwa kami dari jurnalis ini, media ini. Kakak kan terkenal. Bukan, ini kan banyak anggota-anggota atau teman-teman saya yang mengeluhkan seperti itu. Kalau mungkin saya belum, karena saya sudah jarang ke lapangan. Saya jarang ke lapangan. Tapi nomor kakak masih bisa sering diangkat ya? Kalau saya yang menelpon biasa kadang masih diangkat. Tapi kalau teman-teman yang lain melakukan liputan di lapangan itu tidak direspon. Ya mungkin itu salah satunya kendala kita di lapangan, teman-teman tidak mendapatkan akses ke sana. Ini juga mirip dari sebelumnya, tapi lebih kepada memastikan anggota tetap eksis tanpa dan independen ya, dan tidak terjebak juga dengan beberapa kepentingan tadi, gimana? Saya kira kawan-kawan media di Sulawesi Barat ya, yang sudah survive bertahan di, anggaplah misalnya di 5 atau 10 tahun ini, saya kira masalah efisiensi itu tidak akan menjual idealisme kawan-kawan di Sulawesi Barat. Kita tetap optimis, kita tetap yakin bahwa teman-teman tetap bisa bekerja secara profesional. Kalau dikatakan terjebak pada kepentingan penguasa, politik, atau kepentingan ekonomi, saya kira pemerintah kita juga tidak melakukan intervensi terhadap ruang redaksi. Sekalipun misalnya teman-teman di Sulawesi Barat misalnya bekerja sama dengan pemerintah, kerja sama media maksud saya dengan pemerintah, tapi itu tidak menjadikan pemerintah kita hari ini untuk ayo dong redaksinya harus seperti kemauan atau keinginan kami. Tetap kritis-kritis itu kita jalankan, tetapi dengan catatan itu tadi. Catatannya adalah kita tetap taat terhadap kode etik, kemudian tetap memprioritaskan verifikasi dan konfirmasi tadi. Baik, di 2025 Astacita termasuk di antara kesehatan dan juga ekonomi. Tapi mau lihat juga untuk 2025 selama efisiensi seberapa sehat ekonomi teman-teman? AMSI dulu. Saya kira sama saja ya, kondisinya kita tidak ada yang lebih di atas, saya kira sama saja. Catatan saya sebetulnya untuk 2025 ini ya, khusus Astacita, saya kira banyak program yang berjalan sejalan dengan program Bapak Gubernur hari ini, misalnya seperti Pancadaya. Pertumbuhan ekonomi ini yang perlu kita genjot sebetulnya. Pertumbuhan ekonomi real gitu. Dan mungkin kalau banyak yang belum tahu, media-media di Sulawesi Barat itu sebetulnya masuk kategori UMKM. Karena omset kita di bawah 500 juta per tahun. Artinya ini menjadi sebuah tantangan sekaligus ya challenge juga untuk teman-teman media. Bagaimana caranya bisa tetap profesional di tengah situasi seperti ini. Kira itu Kak. Oke, baik. Kalau untuk liputan-liputan sendiri, untuk program Astacita di Sulawesi Barat sendiri, seberapa besar manfaat yang sudah didapatkan masyarakat? Iya, saya kira untuk konsumsi berita atau liputan ini, saya kira masyarakat itu di Sulawesi Barat cukup terbantu, karena melihat kondisi saat ini bahwa media itu atau wartawan itu sangat berperan, apalagi dengan adanya media sosial. Sekarang itu saya lihat masyarakat di Sulbar ini kurang lebih sekitar 85% sampai 90% itu memantau media sosial loh.
Jadi teman-teman itu semua punya akun media sosial. Jadi begitu sudah membuat berita, langsung posting ke media sosial. Jadi teman-teman itu semua ada grup WhatsApp, ada grup di Facebook dan sebagainya. Itu mereka memantau ke situ semua masyarakat sekarang. Kejadian-kejadian 2 menit, 3 menit itu langsung terpantau. Itulah kelebihan tertentu yang dimiliki oleh teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan yang cepat dan akurat untuk mendapatkan informasi dan membuat berita itu. Oke, termasuk mungkin simpang siur mudahnya hoax ada di tengah masyarakat ya. Dan di sini peran-peran wartawan sendiri, media dan seterusnya yang juga memastikan bahwa informasi tersebut menjadi tepat atau seperti apa nantinya disikapi, mungkin begitu ya. Iya. Baik, sebagai media cyber, bagaimana media cyber sendiri dapat menjembatani aspirasi masyarakat dan juga pemerintah dalam konteks Astacita? Saya kira itu tadi ya, kita tetap konsisten menjalankan tugas-tugas itu tadi. Kita menjadi watchdog, kita menjadi pengawas terhadap kebijakan-kebijakan itu, kemudian terus menjadi jembatan informasi, dan yang paling penting ini, jurnalis itu menjadi juru bicara publik. Juru bicara publik adalah merubah narasi teknokratis menjadi bahasa publik. Karena publik kita ini tidak semuanya bisa mengkonsumsi bahasa-bahasa teknokratis itu tadi. Sehingga jurnalis ini berperan, salah satu perannya adalah menyederhanakan bahasa itu sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Astacita, itu betul-betul bisa dipahami oleh masyarakat, dan masyarakat yang akan mengukur pada akhirnya program ini keberhasilannya seperti apa. Nah, ini mungkin akan berkaitan dengan bagaimana kepuasan publik terhadap pemerintah kita hari ini. Ataupun sebaliknya ya. Ataupun sebaliknya. Kemudian bagaimana kemudian dari masyarakat juga Ke pemerintah. ke pemerintah. Jadi di sini peran Menyerap aspirasi masyarakat mungkin, atau menyerap informasi masyarakat yang disampaikan, karena itu tadi bahwa media di daerah adalah mata dan telinga pemerintah atau negara untuk mendengarkan apa sebenarnya fenomena yang perlu untuk didengarkan oleh pemerintah hari ini dari daerah. baik. Kalau contoh mungkin di Sulawesi Barat hasil dari pemberitaan yang dilakukan dan ada perubahannya. Ada. Iya. Jadi hasil pemberitaan kemarin itu salah satunya. Kemarin masih persoalan MBG itu yang keracunan. Itu banyak unsur yang turun. Baik dari pemerintah provinsi, baik kabupaten semua, dari Dinkes dan sebagainya itu melihat, dan bahkan itu berproses itu barang. Dibawa ke lab untuk dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh karena ketika berita itu muncul, yakin saya dari pihak yang akan berwenang akan turun ke lapangan langsung mengecek, dan bahkan mereka memanggil semua yang terlibat di dapur itu. Berdampak sejauh ini. Sangat berdampak. Satu di antaranya ya kalau bisa Satu di dibilang. antaranya. Jadi berita itu begitu naik, dia langsung berdampak dia. Karena langsung pemerintah daerah itu langsung melakukan cross check. Bahkan Bapak Gubernur langsung mencek ke lapangan dan bahkan mencicipi makanan itu yang kemarin itu sempat ada di Rangas, dan buktikan bahwa ternyata tidak seperti ini apa yang terjadi. Mungkin ada yang terjadi, tetapi tidak semua. Jadi bagaimana kita sebagai seorang jurnalis mampu untuk mengontrol, mampu untuk mengawasi, dan mampu untuk melihat dan mencek fakta yang ada di lapangan. Maka justru itu tadi teman-teman jangan yang membuat berita-berita hoax. Tapi saya kira untuk di Sulawesi Barat sendiri ini, terutama di Mamuju, saya kira untuk berita-berita hoax belum ya. Tapi perlu kita juga waspada itu. Mungkin kelihatan juga teman-teman siapa yang membuat berita hoax. Oke, ke Kak Rahmat kembali terkait bagaimana idealnya hubungan media dan pemerintah daerah dalam implementasi Astacita. Saya kira media dan pemerintah itu satu yang tidak bisa dipisahkan ya. Sinergi itu harus dibangun. Ya, kita bersyukur di tengah efisiensi hari ini pemerintah masih cukup memikirkan bagaimana keberlangsungan teman-teman media. Karena di AMSI itu kita bicara ekosistem. Ekosistem media yang berkelanjutan itu tentu kolaborasi itu harus tetap dijaga. Idealnya saya kira batasan-batasannya itu jelas. Kita tetap bisa menjadi mitra pemerintah, tetapi bukan berarti intervensi ke ruang redaksi itu harus dilakukan. Saya menarik tadi yang disampaikan oleh Ketua Irham soal beberapa pemberitaan yang anggapnya MBG. Mungkin 2 hari lalu kalau saya tidak salah, menu MBG di Mamuju Tengah disajikan dengan ikan kering, ikan teri,
Ini kan menjadi perbincangan publik. Betul. Tapi apakah media harus masuk menghakimi itu? Karena kita harus percaya bahwa di setiap dapur MBG itu ada teman-teman yang ahli di bidang gizi gitu. Mereka yang harus menjawab apakah ini kemudian dikatakan tidak memenuhi gizi atau tidak. Karena kalau kita khususnya masyarakat Sulawesi Barat pesisir sudah sangat akrab dengan makanan itu. Nah, saya kira ini menjadi penting, tugas-tugas jurnalis ini menjadi penting ke depan. Tetap kita perhatikan bahwa membangun narasi itu bukan narasi yang provokatif, tetapi narasi yang betul-betul menginterpretasikan kejadian yang semestinya dan seharusnya yang masyarakat harus tahu. Oke, baik. Karena kita juga sudah ngobrol sekira 40 menit dan mungkin juga melihat ya bagaimana upaya yang bisa dilakukan dari IJS sendiri untuk meningkatkan kapasitas wartawan dalam mengawasi dan mengkritisi implementasi Astacita. Oh iya, kalau kami sendiri di IJS itu selalu mengutamakan keselamatan kerja dulu yang utama. Harus melihat situasi, kondisi di mana kita mau meliput. Misalnya kalau kita mau meliput di situasi MBG tadi, harus betul-betul tahu, cek lokasi dulu. Oh, lokasinya di sana. Siapa yang perlu harus kita hubungi? Nomor sudah ada, baru kita turun ke lapangan. Jangan sampai kita datang di lokasi yang kurang steril, kita harus memikirkan juga situasi dan kondisi kita. Nah, salah satunya strategi itu yang kita harus kita pakai. SOP-nya ya. Nah, terus mengutamakan kita cross check di lapangan dan konfirmasi. Itu yang utama. Jangan sampai kita menulis narasumbernya tidak kuat, itu juga bisa membuat kita menulis pemberitaan tidak berimbang namanya. Oke, baik. Baik, sebagai penutup mungkin untuk evaluasi sampai dengan Desember dari implementasi ya Astacita, rapor apa yang bisa diberikan sekaligus menjadi harapan? Saya tetap memberikan rapor positif ya untuk pemerintah hari ini. Harapan kita sebetulnya di poin Astacita itu saya menggarisbawahi ada beberapa program besar Bapak Presiden, terutama mendorong UMKM, mendorong sektor ekonomi. Saya kira ini perlu diperkuat di tahun-tahun yang akan datang, termasuk sebetulnya bisnis media. Kita bicara soal bisnis media. Mudah-mudahan ke depan ini bisnis media jangan terdampak lah dengan efisiensi. Karena kenapa? Pemerintah harus menyadari bahwa media ini harus terus berlanjut sebagai mata dan telinga negara sekaligus menjadi penyambung informasi untuk masyarakat. Itu yang pertama. Poin yang kedua sebetulnya yang menjadi harapan kita khususnya di Sulawesi Barat, salah satu poin Astacita Bapak Presiden itu adalah membangun infrastruktur berkelanjutan. Sulawesi Barat ini daerah bencana. Beberapa tahun lalu kita mengalami bencana juga seperti daerah lain, ada gempa bumi, ada banjir dan sebagainya. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita melihat komitmen pemerintah untuk betul-betul membangun infrastruktur, karena khususnya di Sulawesi Barat, untuk di kawasan Sulawesi, saya kira Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang infrastrukturnya masih terbelakang. Kita masih punya banyak kecamatan yang tidak punya akses jalan. Kita masih punya banyak wilayah blank spot, walaupun hari ini pemerintah sudah mendorong itu ya. Sudah mendorong blank spot dan sebagainya. Tetapi saya kira di tengah efisiensi pemerintah kita hari ini tetap sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat pastinya, Kak. Saya kira itu. Baik, mungkin ada tambahan? Ya. Kalau kami di IJS sendiri itu berharap bahwa pemerintah ini ke depannya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di organisasi, baik itu IJS sendiri maupun teman-teman di AMSI atau mungkin teman-teman di organisasi lain, sehingga kita bisa lebih mematangkan program-program apa saja pemerintah yang bisa dicapai, sehingga kita juga bisa berkontribusi gitu loh. Nah, kita ini bukan cuma mengurusi seorang jurnalis, tetapi bisa juga kita memberikan sumbangsi saran dan masukan kepada pemerintah. Kira-kira program apa yang sudah didorong, kita juga bisa sama-sama untuk memberikan sumbangsi saran atau masukan. Jadi kita jangan cuma jadi penonton. Di daerah kita ini, jurnalis kita ini jangan jadi penonton, apalagi itu berupa organisasi. Setidaknya kita bisa dilibatkan dalam memberikan sumbangsi saran dan masukan. Baik, saya mungkin closing sebelum menutup itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa peran jurnalis sebagai pengawas itu harus dilihat sebagai bagian untuk mensukseskan program nasional, bukan tantangan.
Karena tentu sejatinya pemerintah yang kuat itu adalah pemerintah yang siap untuk diawasi dan siap untuk dikritik, Kak. Baik, itu ya. Iya. Jadi catatan-catatannya. Dan baiklah, hari ini kita sudah ngobrol banyak untuk melihat bagaimana perjalanan ya dengan program Asa Cita Presiden Republik Indonesia selama 2025 dan juga bagaimana proyeksi untuk 2026 dan seperti apa juga nantinya kita semua menjalani 2026 ini. Terus pantau bagaimana obrolan kami di Bincang Seru RRI.